Bella ini mendengar ada suara wanita yang menangis dari jarak yang agak jauh. Awalnya ini sayup-sayup, sampai pada akhirnya suara ini semakin mendekat dan terdengar sangat jelas. Dan tiba-tiba suara wanita nangis itu berubah menjadi suara wanita yang lagi ketawa, dan ketawanya ini terdengar aneh. Tidak lama berselang, Bella ini kembali merasakan kalau tendanya itu ada yang nyeret gitu loh. Dan tiba-tiba di tengah kesunyian hutan itu, mereka semua mendengar ada suara besar menggema. Suaranya ini bentak gitu. Iki alasku, tanganmu ojo glatik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan bercerita tentang satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu, dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kali ini ada email yang masuk dari rencang kita bernama Bella. Bella ini domisilinya di Surabaya. Nah, di tahun 2015 Bella ini mendaki ke Gunung Argopuro via Bremi. Nah, sebelum tak ceritain lebih jauh apa yang Mbak Bella ini alami dalam pendakian tersebut, di sini sedikit tak ulas ya mengenai Gunung Argopuro. Karena entah kenapa menurut saya pribadi Gunung Argopuro ini selalu menarik untuk dibahas gitu loh, untuk diperbincangan lah. Nah, Argopuro ini memang sangat menarik rencang semua. Karena jalur yang ada di Argopuro ini adalah jalur terpanjang di Pulau Jawa. Kira-kira 40 km perjalanan yang harus kita lalui agar bisa sampai di puncaknya. Nah, puncaknya itu juga ada 3, yaitu kalau tidak salah Puncak Argopuro, Puncak Rengganis, dan satunya itu Puncak Hyang. Coba nanti rencang semua ini coba cross check di Google, barangkali saya ini keliru. Nah, jadi pada waktu itu di tahun 2015 awalnya Bella ini kan mau mendaki ke sana karena diajakin oleh satu temannya yang bernama Rizal. Jadi Bella dan Rizal ini adalah teman yang sangat akrab. Nah, Bella ini pun langsung setuju dengan ajakan si Rizal itu untuk mendaki ke Argopuro via Bremi. Karena memang kebetulan Bella ini belum pernah ke sana dan Rizal juga belum pernah ke sana, ke Argopuro. Jadi mereka berdua ini di saat itu semangatnya berkobar-kobar. Nah, singkat ceritanya ini si Bella izin sama pacarnya. Pada waktu itu pacarnya Bella ini namanya Hendra ya, kalau tidak salah Hendra. Nah, dia ini bilang sama si Hendra itu, yang aku kok diajakin sama si Rizal untuk ke Argopuro. Nah, Hendra ini cuma menjawab, ya terserah kamu aja yang. Lagian kan alangkah lebih baiknya kamu ini pamitnya sama bapak ibu. Kalau orang tuamu ini ngizinin berangkat, ya berangkat atau enggak apa-apa aku. Dan yang penting hati-hati. Nah, sampai pada akhirnya itu si Bella langsung WA chat gitu dengan bapaknya. Jadi WA ini bilang di chatnya tersebut, Pak, Bella ini mau izin untuk mendaki ke Argopuro, diajak ini sama si Rizal. Karena memang kebetulan orang tua dari Bella, khususnya bapaknya ini sudah sangat mengenal dengan sosok Rizal ini. Ya karena Rizal sering main ke rumah Bella, jadi sering kumpul-kumpul gitulah di rumahnya Bella ini bareng dengan pacarnya si Bella juga, si Hendra. Dan akan tetapi pada waktu itu bapaknya ini menjawab, loh kok kamu ini mau ke Argopuro? Kan kemarin itu baru kebakaran. Jadi seperti yang kita tahu lah, ketika di tahun 2015 itu kan
musim kemarau yang cukup panjang dan banyak sekali dari beberapa gunung yang mengalami kebakaran. Nah, termasuk salah satunya Argopuro itu. Maka dari itu kan bapaknya Bella ini agak khawatir dan beliau ini menjawab, "Nggak usahlah, janganlah, resikonya ini besar. Kan baru kebakaran, gampang di lain waktu aja." Akan tetapi Bella ini agak ngeyel. Awalnya ini agak ngeyel gitu, tetap ngerayu bapaknya, "Ayo toh Pak, aku diizinin, wong aku juga sama si Rizal, sama 3 temanku juga, pacarnya si Rizal juga ikut." Sampai pada akhirnya karena Bella ini terus menerus ngerayu bapaknya pun ya akhirnya mengizinkan dengan agak berat hati, dengan catatan pula harus ekstra hati-hati untuk, "Iya Pak, siap." Nah, Bella ini kan seneng. Dan singkat cerita, H-1 sebelum keberangkatan ke Argopuro, Bella ini menuju ke salah satu minimarket yang ada di dekat rumahnya. Dia ini belanja logistik untuk dia bawa dalam pendakian besok. Setelahnya dia ini ngecek lagi peralatan pendakian yang mau dibawa sama dia. Dan dia ini memang aktif ya dalam pendakian. Jadi punya perlengkapan gunung itu lengkap. Dia persiapkan semuanya ini sendiri. Dari mulai sleeping bag, matras, dia juga bawa tenda, kompor, gas, dan lain sebagainya. Singkat cerita, hari pendakian ini tiba, di mana pada saat itu adalah malam hari. Semuanya ini berkumpul di rumahnya Bella. Setelahnya mereka ini berangkat, diantar oleh bapaknya Bella dengan mobil sampai di terminal kecil. Nah, sesampainya di terminal kecil, mereka pun langsung naik bis untuk menuju ke terminal Probolinggo. Nah, mereka pun mulai jalan, dan sesampainya di terminal Probolinggo itu pada sekitaran jam 11 malam. Mereka turun kan dari bus, mereka pun langsung nyari warung karena mereka ini ngerasa lapar. Dan memang di sana ini banyak warung rencang semua di terminal gitu kan. Mereka makan di salah satu warung, dan setelah makan ini mereka duduk-duduk di sebelah warung. Jadi yang punya warung ini ibu-ibu, dan sempat tanya sama mereka semua, "Dik, lah mau pada kemana ini?" "Mau ke Argopuro Bu, ke Bremi." "Oh, udah kemalaman." "Memang iya Bu, rencananya besok pagi-pagi baru berangkat dari terminal. Tapi saya bingung Bu, ini Bu, mau tidur di mana?" "Ya tidur di sini aja, nggak apa-apa, di sebelah warung." Jadi di sebelah warung ini ada seperti bangunan, jadi semacam pos ronda kecil. Nah, akhirnya mereka mengucapkan terima kasih kan dengan ibu pemilik warung karena diizinkan untuk tidur di situ. Terutama si Bella ini yang dari tadi ngobrol dengan ibu-ibu ini pemilik warung. Nah, setelah makan itu mereka semua beristirahat di situ, di seperti pos ronda kecil itu. Dan di keesokan harinya mereka ini bangun, dan ternyata mereka ini bertemu dengan banyak pendaki di terminal itu yang juga mau ke Argopuro. Jadi ada yang dari Jogja, dari Jakarta, dan ada pula 1 orang dari Bali. Dan total semuanya sama mereka ini jadi 15 orang. Nah, setelahnya mereka ini kan berkenalan, dan mereka ini semua berangkat total ber-15 ini menuju ke Bremi. Dan sesampainya di sana mereka langsung melakukan perizinan di pos polisi setempat. Karena memang pada waktu itu ada 2 cara yang bisa ditempuh untuk melakukan perizinan menurut pengakuan dari si Bella ini. Satu bisa dari pos polisi yang ada di kawasan setempat, dan yang kedua bisa ya melalui rumah dari warga yang ada di sekitaran dari Bremi itu. Nah, sebelum memulai pendakian, mereka ini sempat mampir dulu untuk makan siang. Karena pada waktu itu sudah masuk waktu siang. Mereka mampir kan ke salah satu warung, dan karena kebetulan di warung itu menunya ada ayam goreng sama ayam bumbu Bali. Jadi pada waktu itu ada beberapa yang pesan ayam goreng, ada pula yang pesan beberapa ayam bumbu Bali. Nah, pada waktu itu Bella ini pesannya ayam bumbu Bali, dan mereka ini semuanya makan rame-rame di situ, asik gitu kan. Ketika makanan dari Bella ini hampir habis, Bella ini ngerasa kayak ada yang aneh gitu loh. Kayak ada yang nyelip di giginya. Dia pun berusaha untuk ngambil itu. Apa tuh kok nyelip gitu? Nggak enak banget rasanya. Dan ternyata setelah dapat ini, dia lihat, dia ini kaget. Ternyata yang nyelip ini adalah belatung. Setelahnya Bella ini kan jadi mual-mual. Nasinya ini coba diurek-urek. Ternyata emang banyak belatung di situ. Di nasi ayam bumbu Balinya dari si Bella ini. Dia langsung lari kan ke toilet itu. Dia ini kan mau muntah. Nah, setelah muntah dan udah agak tenangan si Bella itu, Lia ini pacarnya dari Rizal.
ini ngasih air putih sama Bella. Bella ini minum, lalu menjelaskan semuanya ini sama teman-temannya yang ada di sana. Semua temannya itu agak kaget. Mereka ini ngecek, dicek semuanya nggak ada belatung sama sekali. Di nasi ayam bubuk Balinya Bella juga nggak ada belatung. Di nasinya teman-temannya itu nggak ada belatung. Nah, pada momen itulah Bella ini mulai merasa ada kejanggalan. Ini ada apa ya? Kok seperti ada yang janggal, ada yang aneh, batin si Bella. Akan tetapi si Rizal ini bilang, ya wes, mungkin kamu ini kecapean, Bel. Semalam kan kita semua ini tidur cuma di terminal, jadi ya mungkin agak halu kamu itu. Aku juga ya bisa aja mengalami hal seperti itu karena kecapean. Udahlah Bel, nggak usah dipikirin. Nah, akhirnya Bella pun berusaha untuk tetap tenang dan nggak memikirkan hal yang barusan itu. Nah, setelah makan, mereka pun membayar dan mengucapkan terima kasih. Sambil si Bella ini memohon maaf sama yang punya warung karena sempat ada insiden kecil gara-gara dirinya. Bu, maaf ya Bu, tadi aku sempat heboh. Nah, pemilik warung ini pun memaafkan sembari tersenyum. Wes Mbak, udah nggak apa-apa. Mbaknya ini paling kecapean karena bawa tas yang gede gitu loh. Udah Mbak, nggak apa-apa. Ya, hati-hati di jalan. Nah, setelahnya mereka semua ini mulai jalan untuk memulai pendakian. Nah, di awal perjalanan mereka ini, mereka melewati kebun-kebun warga, ladang-ladang warga, yang dimana mereka lihat pada saat itu kebun-kebun warga ini ditanami seperti tanaman kopi, ada pula jagung. Nah, mereka ini senang banget di awal-awal pendakian itu. Mereka ini jalan terus sampai pada akhirnya mereka ini melihat ada satu gapura. Gapura ini bertuliskan selamat datang di Taman Hidup. Jadi gapura itu adalah batas penanda kalau mereka ini sudah mau masuk ke kawasan hutan yang vegetasinya ini udah mau mulai rapat. Nah, setelah berjalan cukup lama, tibalah mereka ini di salah satu kawasan di mana kawasan ini berisi dengan pohon-pohon damar. Jadi pohon-pohon damar itu nampak besar-besar, tinggi-tinggi, dan di situ mereka mengambil jalur ke arah kanan. Dan gak begitu lama, mereka ini mulai masuk ke dalam hutan, di mana vegetasinya ini udah mulai rapat. Jadi pohonnya ini tinggi-tinggi dan nampak gelap. Jadi seperti yang kita tahu lah Rencang semua di Argopuro ini kan memang terkenal masih sangat liar, masih sangat asri. Jadi di kiri kanan itu memang vegetasinya ya rapat. Jadi hutannya ini nampak gelap. Nah, selanjutnya trek ini mulai nanjak. Dan terdapat gundukan-gundukan seperti ya medan-medan yang terjal. Dan tidak jarang pula mereka ini mendengar ada suara-suara dari hewan-hewan liar seperti babi hutan dan lain sebagainya. Lalu tidak jarang pula mereka ini melihat tapak-tapak kaki hewan seperti kancil maupun rusa. Pokoknya di Argopuro ini seru. Dan kalau beruntung, kita juga akan menemui tapak-tapak macan, lalu burung merak yang kadang melintas juga. Jadi benar-benar Argopuro ini masih sangat asri Rencang semua. Nah, setelah mereka ini berjalan cukup lama, hujan ini mulai turun. Sampai pada akhirnya mereka berhenti untuk memakai jas hujan kan. Dan setelah memakai jas hujan itu, mereka lanjut jalan lagi. Dan singkat cerita, pada sekitaran jam 5 sore, kabut ini sudah turun dengan cukup tebal. Mereka ini sampai di satu lokasi yang dinamakan Danau Taman Hidup. Jadi Danau Taman Hidup ini memang tujuan dari banyak orang kalau ke Argopuro. Karena memang Danau Taman Hidup ini sangat indah. Jadi nampak cantik sekali. Kalau di Argopuro ini punya Danau Taman Hidup. Kalau di Gunung Semeru punya Ranukumbolo gitu loh. Jadi punya destinasinya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita sedikit membaca sejarah, memang di Gunung Argopuro, tepatnya di Danau Taman Hidup ini, ada satu sejarah mengenai sosok Dewi Rengganis yang hilang di lokasi tersebut. Dewi Rengganis ini hilang di lokasi tersebut, konon bersama para dayangnya. Nah, mitos yang berkembang sampai hari ini, kalau ada orang ataupun para pendaki yang dengan sengaja ini merusak ataupun mengusik lokasi itu, maka tidak jarang orang atau para pendaki itu
akan disesatkan oleh sosok Dewi Rengganis itu. Nah, ada pula mitos rencang semua yang berkembang. Kalau kita ini sampai berisik di sana, pokoknya ya seperti mengganggu, mengusik lokasi itu, konon dengan tiba-tiba kabut tebal ini akan turun dan menyelimuti orang yang mengganggu tersebut. Dan orang tersebut bisa hilang secara misterius. Nah, itulah mitos yang berkembang di sana. Jadi sama halnya seperti kalau di Gunung Salak ya. Oke, kalau di Gunung Salak kan ada juga mitos seperti itu. Ada yang dinamakan halimun. Jadi halimun itu seperti kabut, tapi kabut ini sangat tebal dan bisa membuat para pendaki ini tiba-tiba tidak kelihatan gitu, hilang. Nah, singkat cerita, rencana semua kembali ke cerita. Mereka ini mulai membagi tugas. Ada yang mendirikan tenda, ada pula yang masak. Setelahnya mereka ini makan kan? Mereka bersantai menyeduh kopi, lalu ngobrol-ngobrol sembari mereka ini bercanda dengan berselimutkan kabut yang tebal pada malam itu. Sampai pada sekitaran jam 10 malam, si Rizal ini bilang sama semua teman-temannya kalau sekarang lebih baik masuk ke dalam tenda untuk istirahat dan tidur. Karena ya perjalanan kan akan mereka lanjutkan besok untuk menuju ke puncak. Dan perjalanan ini masih panjang. Nah, di situ semua temannya pun setuju dan satu persatu dari mereka pun mulai masuk ke dalam tendanya masing-masing. Jadi mereka ini kan mendirikan tenda banyak di situ karena ada 15 orang kan. Nah, saya ceritakan dari sisi tendanya Bella. Jadi Bella ini tidak langsung tidur gitu loh. Dia ini masih ngobrol-ngobrol dengan Lia, pacarnya dari Rizal itu, yang satu tenda dengan dia. Jadi tendanya si Bella ini ada 5 orang. Yang 3 ini udah langsung tidur, kecuali si Lia sama Bella. Mereka berdua ini lagi asik ngobrol. Nah, setelahnya Bella ini terdiam. Karena pada waktu itu, Bella ini sayup-sayup mendengar, kok seperti ada pertunjukan wayang, ada suara dalang, ada suara sinden, suara gamelan. Bener nggak yang dia dengar? Dia tajemin lagi pendengarannya. Ternyata bener. Lalu dia ini tanya kan sama Lia, Mbak Lia, denger nggak? Kok kayak ada pertunjukan wayang? Lia ini mengangguk sambil tersenyum. Jadi nampak Lia ini tenang aja gitu loh. Dan dia ini bilang sama Bella, udah dek, kamu ini yang tenang, nggak ada apa-apa. Itu pertanda kalau kita ke Argopuro lalu mendengar suara-suara seperti itu berarti kita disambut baik oleh para penghuni yang ada di sini. Loh, beneran tak, Mbak? Beneran, aku dengar kayak gitu infonya. Ya terlepas dari benar atau tidaknya ya aku nggak bisa mastiin. Udahlah, kamu ini nggak usah takut, coba didengerin aja. Terus suaranya enak, coba kamu dengerin. Nah, setelah Bella ini nyoba lebih seksama mendengarkan, ternyata bener-bener enak di telinga. Jadi ya sama halnya dengan pertunjukan wayang ada di kampung-kampung gitu loh. Ada suara dalang, sinden, gamelan. Jadi dalang ini seperti memainkan goro-goro. Oh, bumi gonjang ganjing. Nah, sampai akhirnya terus dinikmati sama si Bella ini, yang awalnya takut jadi tidak takut lagi, dan Bella ini pun bisa jadi tertidur. Nah, singkat cerita, di pagi harinya ini mereka masak, mereka sarapan, setelahnya mereka ini berkemas-kemas untuk melanjutkan perjalanan. Dan sebelum jalan, mereka ini sempatkan terlebih dahulu untuk foto-foto di sekitaran dari Danau Taman Hidup itu. Nah, setelah puas mengabadikan momen di sana, mereka semua pun mulai melanjutkan perjalanan gitu kan, tap untuk menuju ke pos Cemoro Limo. Mereka jalan sampai mereka ini tiba di satu hutan yang dinamakan hutan lumut. Nah, hutan lumut ini lokasinya sebelum sampai di pos Cemoro Limo gitu loh. Nah, kenapa lokasi itu dinamakan hutan lumut? Karena di situ banyak pohon-pohon yang sangat besar, ditumbuhi lumut-lumut dengan sangat tebal. Jadi lumut-lumut itu tumbuh menjalar gitu loh di pohon-pohon itu. Dan karena sinar matahari itu memang nggak bisa masuk secara langsung ke kawasan hutan, jadi kondisinya kan sangat lembab. Nah, mereka ini masih terus berjalan dengan suasana yang ya agak bikin merinding, karena situasi di hutan lumut itu sendiri memang sangat senyap, sepi sekali. Jadi mereka ini jalan, nggak bicara satu sama lain, dan nggak begitu lama, tiba-tiba ada yang membisikkan sesuatu di telinga kanannya dari si Bella. Seperti Bella ini, kok ini suaranya seperti nenek tua gitu loh. Dia ini agak ketakutan gitu kan. Dia diam aja, lanjut jalan. Dan jalannya ini agak cepat.
Bella ini ngedenger lagi. Bella, suara nenek tua. Dia ini jalan agak cepat, wajahnya agak panik. Nah, Rizal ini kan agak curiga melihat Bella yang tiba-tiba jalan ini kok agak cepat dan matanya ini seperti tidak tenang. Kelirik ini ke kiri, ke kanan gitu kan. Jadi Rizal ini akhirnya tanya sama si Bella, kamu kenapa toh? Nggak apa-apa, udah jalan aja. Nah, setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka semua ini sudah melewati hutan lumut, sudah mulai naik ke atas, akan tetapi kondisinya ini masih gelap. Matahari ini belum bisa menembus sinarnya ini ke kawasan tersebut. Rizal ini memberi instruksi sama semua temannya ini untuk istirahat terlebih dahulu. Dan semua teman-temannya ini pun setuju, mereka duduk-duduk di lokasi itu. Nah, ketika Bella ini lagi duduk, dia ini minum. Bella ini tiba-tiba mendengar lagi, kok kayak ada suara rame-rame. Dia pun melihat ke arah hutan lumut tadi yang ada di bawah, karena sumber suaranya memang berasal dari hutan lumut itu. Jadi seperti ada keramaian, layaknya sedang ada orang yang jual beli. Nah, Bella ini mendengar ada suara orang dewasa, ada anak-anak kecil yang seperti sedang bermain, berlarian. Rizal ini kan tanya sama Bella, ada apa lagi Bella? Bella ini menjawab, nggak ada, sudah nggak ada. Yang benar kamu ada apa? Kalau ada apa-apa ini bilang. Nggak ada apa-apa. Bella ini diam aja. Tapi Rizal ini menangkap mata dari Bella ini nggak tenang gitu loh. Lirik kiri kanan. Nah, disitulah Bella ini masih terus-terusan mendengar suara-suara tersebut. Jadi suara-suara ini seolah-olah seperti layaknya sebuah pasar. Nah, setelahnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di pos Cemoro5. Jadi di pos Cemoro5 ini adalah lokasi dengan tanah yang cukup landai. Jadi bisa untuk mendirikan beberapa tenda. Akan tetapi mereka ini tidak mendirikan tenda gitu loh. Jadi mereka ini cuma menyempatkan diri saja untuk beristirahat di lokasi tersebut. Mereka ngobrol, mereka bercanda, dan mereka juga sempat bikin kopi dan masak mie untuk mereka ini makan siang. Nah, di situ Bella ini sudah mulai tidak mikirin kejadian aneh dan ganjil tadi. Dia ini berusaha membaur dengan semua temannya yang ada di situ. Have fun lah, senang-senang. Nah, sebelum melanjutkan perjalanan, Rizal ini sempat bilang sama teman-teman yang lain, pokoknya kita nanti mendirikan tenda setelah ini ya, karena ada satu lokasi lagi. Kalau tidak salah ini aku baca-baca soalnya di Google. Ada satu lokasi yang tidak tahu apa namanya. Pokoknya tanahnya juga ya landai dan agak luas untuk mendirikan tenda. Dan teman-teman yang lain pun setuju. Setelahnya mereka kembali berjalan. Nah, memang di Argopuro ini adalah jalur pendakian terpanjang di Pulau Jawa Rencang semua. Maka dari itu, kalau mau mendaki ke sana, semuanya ini harus dipersiapkan dengan sangat matang. Ini sekedar untuk berbagi edukasi dan informasi saja, biar tidak salah kaprah ketika ke Argopuro. Jadi semua memang harus dipersiapkan dengan sangat matang. Mulai dari manajemen waktu, manajemen logistik, makanan, harus benar-benar matang dan disiplin. Kita ini harus disiplin ketika naik ke Argopuro. Jadi jangan sampai kita ini ngasroh gitu loh. Mulai dari manajemen waktu memang harus diatur, logistik juga harus diatur. Nah, kembali ke cerita, setelah mereka ini berjalan cukup jauh, akhirnya tibalah mereka ini di satu lokasi yang tadi si Rizal ini sempat bilang sama semua temannya. Jadi ada tanah yang landai dan agak luas. Nah, disitulah mereka ini memutuskan untuk mendirikan tenda. Karena sesampainya di sana hari sudah mulai gelap dan kabut ini juga udah mulai turun dengan tipis pada sore itu. Nah, akhirnya mereka pun mendirikan tenda pada sekitaran jam 5:30 sore ketika waktu ini sudah mau masuk ke waktu maghrib. Mereka semua ini bahu-membahu mendirikan tenda, dan setelah semua tenda ini berdiri, semua sudah rapi, mereka pun mulai mengeluarkan logistik. Bahan makanan mereka keluarkan dan masaklah mereka untuk makan malam sebelum nantinya mereka ini tidur. Di sekitaran jam 9 malam, setelah mereka semua ini makan, bersantai dan ngopi, mereka pun memutuskan untuk langsung istirahat, masuk ke tendanya masing-masing dan tidur. Karena perjalanan ini kan ya akan dilanjutkan lagi besok dan mereka akan langsung menuju ke puncak. Jadi lokasi yang mereka tempati pada saat itu untuk mendirikan tenda ini memang bisa dibilang nggak begitu jauh untuk ke puncak Rencang semua. Nah, akhirnya mereka ini kan
Setelahnya masuk ke tendanya masing-masing untuk istirahat dan tidur. Nah, singkat cerita, pagi itu mereka semua bangun dan sarapan. Nah, setelah sarapan, Rizal ini menginstruksikan kepada semua temannya untuk siap-siap puncak di hari itu. Dan mereka semua nampak ya sangat bersemangat gitu kan. Nah, setelah berdoa bersama-sama, berangkatlah mereka ini summit ke puncak. Dan semua barang bawaan mereka termasuk tas keril yang gede-gede itu, mereka ini semuanya bawa. Karena rencananya mereka ber-15 ini semua akan turun melalui jalur Baderan. Jadi akan lintas jalur gitu loh. Ketika nanti mereka pulang, mereka ini tidak akan melewati jalur Bermi lagi. Nah, sampai pada akhirnya tibalah mereka ini di satu titik lokasi di mana nampak ada batu yang besar-besar. Disitulah keril mereka tinggal di satu titik itu. Ya, dengan harapan agar perjalanan sampai ke puncak ini kan lebih ringan. Dan setelahnya mereka ini pun pergerakan menuju ke puncak. Pada waktu itu, Bella ini mengakui kalau dirinya ini sangat bahagia karena bisa mendaki ke Argopuro gitu loh. Memang bagi para pendaki itu satu kebanggaan tersendiri tentang semua ketika udah bisa sampai di sana. Nah, singkat cerita, mereka semua itu kan sampai di puncak, dan 3 puncak dari gunung itu yang lokasinya saling berdekatan. Ada puncak Argopuro, puncak Rengganis, dan puncak Hyang. Semuanya mereka hampiri, dan mereka ini foto-foto di semua puncak-puncak itu gitu kan, untuk ya mengabadikan momen di sana. Mereka menikmati betul suasana pemandangan yang ada di sana. Walaupun capek, Bella ini mengakui dia ini sangat bahagia pada saat mengalami momen itu. Sampai di hari ini, kan udah cukup lama itu 2015, itu tidak bisa dilupakan rencang semua. Coba wis, rencang semua yang belum pernah ke Argopuro, mulai nonton tayangan kali ini, nabung sehari berapa, nabung sehari berapa, karena memang ke sana harus bawa ya biaya cukup banyak, karena berhari-hari kita nanti di hutan, di gunung. Nah, setelah puas menikmati keindahan dari puncak tersebut dan berfoto-foto, mereka ini semua memutuskan untuk turun. Dan pada saat mereka ini turun, mereka mampir kan di satu titik lokasi tadi, tempat mereka ini menaruh tas kairil mereka dan barang-barang bawaan mereka. Dan di situ Rizal ini berucap sama teman-teman yang lain untuk beristirahat terlebih dahulu di lokasi itu. Jadi mereka ini minum, yang cowok-cowok ini ya pada merokok di situ, bersantailah mereka untuk mengatur nafas sebelum melanjutkan turun. Dan setelah cukup istirahat, mereka ber-15 pun jalan turun untuk menuju ke Cikasur dengan lintas jalur. Mereka akan naik via Bermi dan turun via Baderan. Jadi memang bisa kalau ke Argopuro ini kita akan lintas jalur rencang semua. Nah, sebelum sampai di Cikasur, mereka sampai terlebih dahulu di satu lokasi yang dinamakan Cisentor. Dan mereka ini sudah ketemu dengan gelap pada saat itu. Sampai pada akhirnya mereka ini mendirikan tenda di sana dan akan melanjutkan perjalanan turun mereka ini di esok harinya. Nah, ketika mereka ini sampai di Cisentor, mereka ini melihat ada satu bangunan. Jadi satu bangunan ini seperti pos kampling yang dibuat menggunakan papan-papan kayu dan beberapa dari bilah-bilah bambu. Ukurannya ini tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, jadi sedang-sedang aja. Dan di dalamnya ini nampak bisa untuk tidur ataupun dihuni oleh beberapa orang. Nah, setelahnya Rizal ini menginstruksikan ke teman-temannya untuk mendirikan tenda. Siapa yang mau tidur di pos silahkan, dan sisanya nanti ya tidur di tenda. Mulailah mereka ini berbagi tugas. Ada yang mendirikan tenda, ada pula yang mengambil air. Jadi di Cisentor ini rencang semua memang ada sumber air. Dan singkat cerita, di malam itu ada dari beberapa mereka ini yang tidur di dalam tenda, ada pula yang seperti pos tadi. Nah, pada malam itu, setelah makan malam, mereka ini bersantai menyeduh kopi, dan Bella ini memilih untuk tidur di dalam satu bangunan tadi yang seperti pos kamling. Nah, Bella ini ada di sana bersama Lia, dan ketika Bella sama Lia ini sedang asik ngobrol dan menyisap kopi, Bella ini sempat tanya sama Lia, Mbak ini ngerasain ada yang aneh nggak? Ada yang aneh apa? Enggak lah, biasa aja. Enggak Mbak, aku kok dari tadi ngerasain ya, nggak nyaman. Seperti aku ini ada yang ngawasin dari berbagai arah, dari berbagai penjuru. Dek, kamu ini mikirnya nggak usah macam-macam, Dek. Wong kita ini lagi di tengah hutan. Nah, kamu ini nggak usah berusaha untuk mengikuti apa yang kamu ini rasakan dan pikirkan. Udah santai aja. Kita ini ngopi, setelahnya nanti kita tidur, jawab Lia
berusaha menutup dari obrolan tersebut. Nah setelahnya Bella ini masih aja bilang seperti itu. Sampai pada akhirnya Lia pun mengajak Bella ini untuk tidur di dalam tenda aja. Dan pada waktu itu Lia langsung bisa tidur ketika di dalam tenda. Akan tetapi Bella ini belum bisa tidur. Akhirnya dia mendengarkan musik dari handphonenya agar dia ini bisa tertidur. Sampai pada akhirnya masuk ke jam 3 dini hari, Bella ini masih belum bisa tidur. Dia pun iseng manggilin teman-temannya yang ada di tenda lain gitu loh. Woi, udah pada tidur belum di sebelah? Akan tetapi tidak ada sautan sama sekali dari teman-temannya. Jadi benar-benar senyap, hening sekali. Yang terdengar hanya suara serangga hutan. Krik, 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 krik. Tidak lama kemudian, Bella ini mendengar ada suara wanita yang menangis dari jarak yang agak jauh. Awalnya ini sayup-sayup, sampai pada akhirnya suara ini semakin mendekat dan terdengar sangat jelas. Dan Bella ini kan mulai ketakutan. Ini kok benar-benar suara wanita nangis. Bella itu gemeteran hebat, sangat ketakutan, dan dia ini melihat teman-teman semua ini sudah tidur di dalam tendanya. Nah, setelahnya suara wanita nangis ini benar-benar tepat berada di belakang tendanya. Jadi suara tangisnya itu makin keras. Dan Bella ini cuma duduk aja di dalam tenda sambil berselimutkan sleeping bag. Dia ini tidak tahu harus ngapain. Keringat dingin ini udah mulai keluar gitu kan, membanjiri sekujur tubuhnya. Nah, dia ini mau bangunin teman-temannya tapi tidak bisa gitu loh. Tubuhnya ini merasa kaku karena saking takutnya dia pada saat itu. Dan tiba-tiba suara wanita nangis itu berubah menjadi suara wanita yang lagi ketawa. Dan ketawanya ini terdengar aneh. Bella ini semakin ketakutan. Dia juga nggak bisa untuk berteriak ataupun menggerakkan tubuhnya untuk minta tolong. Jadi kalau istilah Jawanya ini ketenggengan gitu loh. Jadi Bella itu ketenggengan sampai nangis karena saking takutnya. Dan secara tiba-tiba suara wanita itu sudah tidak terdengar lagi. Dan Bella pun bisa menggerakkan tubuhnya gitu loh. Dia ini langsung masuk ke dalam sleeping bag-nya. Keringkuk dia ini masih nangis dan berusaha untuk tidur dengan rasa ketakutan yang tidak karu-karuan. Nah, tidak lama berselang, Bella ini kembali merasakan kalau tendanya itu ada yang nyeret gitu loh. Seret. Sampai pada akhirnya dia ini tidak kuat. Jadi bangunan Lia ini dibangunin sama Bella. Tapi anehnya Lia ini tidak merespon sama sekali. Jadi Lia ini nampak masih tertidur aja dengan sangat pulas malah. Nah, setelah gangguan-gangguan itu hilang, barulah Bella ini akhirnya bisa tertidur. Karena dia ini udah sangat kelelahan, nangis ini lama karena saking takutnya dia. Dan di pagi harinya, dia ceritakan semuanya sama si Lia. Mereka berdua ini ngecek apakah pasak dari tenda mereka bergeser. Karena menurut pengakuan dari Bella sama si Lia, semalam kan tendanya ini merasa seperti diseret. Dan setelah dicek sama mereka berdua, pasak dari tenda mereka itu memang bergeser. Jadi berarti betul tenda itu sempat diseret oleh sesuatu, entah energi atau sosok apa. Dan disitulah Lia ini berusaha untuk menenangkan Bella. Nah, singkat cerita, setelah sarapan, mereka ini semua berkemas-kemas dan melanjutkan perjalanan untuk turun menuju ke Cikasur pada pagi hari itu. Setelah mereka ini cukup jauh berjalan, mereka mulai masuk ke kawasan hutan yang vegetasinya ini sangat-sangat rapat. Dan disitulah ada satu momen ketika pada saat itu Bella melihat ada seorang anggota cowok yang namanya Gito. Itu tiba-tiba membungkuk gitu loh, seperti ya sedang memungut sesuatu. Akan tetapi entah pada waktu itu apa yang dia pungut. Dan tidak lama kemudian Rizal yang jalan paling depan ini memberi kode untuk beristirahat terlebih dahulu. Nah, mereka ini kan duduk, minum sembari mengatur nafas. Dan tiba-tiba di tengah kesunyian hutan itu, mereka semua mendengar ada suara besar menggema. Suaranya ini bentak gitu. Iki alasku, tanganmu ojo glatik. Nah, mereka semua yang ada di sana secara otomatis ini kan kaget karena semuanya mendengar. Nah, di tengah situasi mencekam itu, salah satu dari mereka yang bernama Gito tadi ini bilang ke semua temannya dengan nada ini yang bergetar kalau tadi dia ini memungut bulu merak. Dan di momen itulah Rizal ini ngajak semua yang ada di sana untuk berdoa, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala.
Dan selanjutnya mereka ini melanjutkan perjalanan dan tibalah mereka di satu lokasi, di mana lokasi itu mereka kenali betul. Loh, ini kan Cemoro Limo. Loh, kok sampai di Cemoro Limo lagi? Jadi mereka semua ini bingung karena mereka ini kan mau ke Cikasur. Ini kok sampai di jalur Bermi lagi? Sedangkan mereka turun akan lewat Baderan. Nah, merasa ada yang aneh. Rizal ini langsung bilang sama semua temannya, jalannya cepet, biar tidak kena gelap, kita sampai di base camp. Kan bisa makan waktu 4-5 jam. Jadi Rizal ini dia juga ketakutan. Semuanya ini setuju gitu kan, langsung mereka ini jalan agak cepat. Nah, meskipun mereka ini udah jalan cepat-cepat biar gak kena gelap, ya kan, tetapi tetap aja mereka semua ini kena gelap. Lalu maghrib ini pun tiba. Dan seperti yang kita tahu lah rencang semua, di waktu-waktu maghrib ini kan energi-energi dari jin yang jahil ataupun jin yang jahat ini sedang tinggi-tingginya. Nah, akhirnya Bella ini bilang sama teman-temannya di situ, ini gimana teman-teman kalau kita berhenti dulu, ya nunggu waktu maghrib ini berlalu lah. Nah, teman-teman ini semua akhirnya setuju. Jadi mereka ini duduk sambil nunggu waktu maghrib ini berlalu. Mereka ini diam-diaman duduk. Jadi benar-benar hening. Nah, singkat cerita, mereka pun kembali kan berjalan turun dan memasuki hutan damar yang di awal pendakian itu sempat mereka lewati. Dan setelah berhasil melewati hutan tersebut, sampailah mereka di bawah dan ketemu dengan beberapa warung. Mereka semua ini berucap syukur kan, alhamdulillah sampai di bawah. Nah, rencana semua, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran tentunya. Jadi di gunung atau dimanapun, kita itu ya tidak boleh ngambil sesuatu yang bukan hak kita. Apalagi di gunung, etika itu harus benar-benar kita jaga. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak. Jangan bawa apapun kecuali sampah. Dan jangan mengambil apapun kecuali gambar. Nah, walaupun Gito hanya mengambil rontokan bulu merak, tapi itu kan bukan hak dia untuk mengambilnya dari kawasan hutan itu. Seperti contoh, banyak dari para pendaki yang dengan sengaja memetik bunga Edelweiss. Bunga yang sangat langka dan juga dilindungi karena hampir punah. Jadi biarlah dia ini tetap hidup dan mati di tempat yang seharusnya. Nah, itulah kisah perjalanan 15 pendaki di Gunung Argopuro, rencang semua. Dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Semoga dari kisah mereka semua kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Saya Sukma Arga pamit undur diri, sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.